يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadun huwa ibnu maliki Ahmadu rabbillah khairu malik musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin asyarafa wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqarribul aqsa bilafdin mujazi wa tabsutul badla biwa'din mujazi wa taqtadi ridon bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyata bani mu'ti wa huwa bisab in haizun tafdila mustaujibun sana'iyal jamila wallahu yaqdi bihibati wa firali walahu fi darajatil akhirah kalamuna labdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun summa harfun kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun has bitafa'al tawa atas wa yaf'ali wa nuni akbilan nafi lunjanjali siwahu mal harfu kahal wa fi walam fi'lun mudari'un jali lam kayasam wa madiyal af'ali bitamis wasim bin nuni fi ilal amri in amrun fuhim wal amru illam yakulin nuni mahal fi wasmun nawsah wa hayyah wal ismu minhu ma'rabun wa mabni li sabahim minal hurufi mudni kasabahil wad'i fi ismah jitana wal ma'nawi fa mata wa fi huna wa kaniyatin anil fi'li bila ta'athurin wa qaftiqarin usila wa mu'rabul asma'i ma qad salima min sabil ardka ardin was amrin wa mudiyin buniya robu mudari'an in ariya min nuni tawkidin mubas nuni inasin kayar wa kullu harfin mustahiqqun lil bina wal aslu fil ayyu sakana wa min hudu fathin wa du kasrin wa dom ka aina amsi haisu wasakib warraf awan nasba wal jal i'raba lil ismi fi'lin nahwulan aha wal ismu qad khussisa bil jarri kama qad khussisal fi'lu bi ayyan farfa bi dhammin wansiban fat'an wajar duyas wajim bi taskinin wa ghairu madhukir bi wansiban bil
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu sanna bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma usalli jami'a ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal salihin wal sahabati wal tabi'in wal ulama'i wal musannifin. Thumma usalli jami'al malaikatil muqarrabin. Khususan la abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa khususan la jami' masyayikhina wa asatidina thumma usan jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardh wa magharibiha barriha wa bahriha al haya'i minhum wal amwat thumma usan Muhammad Muhyiddin tajul mafakhir wa ila aisyanul ummah thumma usan Muhammad Siddiqul Amin thumma usan Muhammad Al-Faruq ثم وصل زوجتي وإلى جميع تلاميذي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Untuk para pihak yang ikut membantu memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk virus corona sekarang sedang agak banyak mengganas di ibu kota, semoga cepat diangkat oleh Allah. Kita semuanya diselamatkan dari virus corona. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk Imam Ibnu Malik, untuk para pensyarah, para penerjemah kitab Alfiyah Ibnu Malik, para pengkaji kitab Alfiyah Ibnu Malik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk kalya'i wal kafi minib ni akramak wal ya'i wal hamin salihi ma malak wa kullu mudmarin lahul bina yajib wa lafdhu ma jurra ka lafdhi ma nusib lirraf'i wan nasbi wa jarrin nasalah ka'arif bina fa innana nilnal minah wa alifun wal waw wan nun lima ghaba wa ghairihi ka qama wa alama wa min dhamir raf'i ma yastatiru kaf'al wafiq naghtabid id tashkuru. Kal ya'i sebagaimana ya seperti ya, wal kafi dan kaf, min dari lafat ibni bermula anak saya adalah akrama
memuliakan siapa? Ibni ka akan kamu. Min dari lafad ibni bermula anak saya, khabar dari ibni adalah akrama, memuliakan siapa? Ibni ka akan kamu. Wal ya'i dan huruf ya, dhamir ya maksudnya. Wal ha dan ha min salihi ma malak. Dari lafad salihi ma malak. Ini contoh. Ini ya-nya, ini ha-nya. Ini ya-nya, ini kaf-nya. Ini adalah contoh untuk isim dhamir. Yang kemarin dhamir muttasil. Ibni akramaka. Salihi ma malaka. Itu. Kemarin kita sudah menegaskan bahwa dhamir muttasil itu adalah dhamir yang tidak bisa berdiri sendiri. Tidak bisa dijadikan sebagai permulaan. Dan dia juga tidak bisa jatuh setelah lafadz illa. Contohnya adalah lafadz huruf ya, dhamir ini, ya mutakallim ini. Ya'ul mutakallim. Pada lafadz ibni dan kaf di sini. Selama-lamanya yang namanya ya mutakallim ini tidak bisa ada di permulaan kalimat dijadikan sebagai mubtada, misalnya selama-lamanya tidak bisa. Ma la yubtada wa la yali illa ikhtiyaran abada. Ini. Kaf di sini selama-lamanya tidak memungkinkan untuk kemudian dijadikan sebagai mubtada. Ya. Jadi seperti itu. Wa dzittisalin kemarin itu semacam itu. Dhamir sing muttasil itu adalah ma la yubtada'u bihi. Itu begitu. Wala yali illa, dan juga tidak bisa jatuh setelah lafadz illa. Contoh dalam konteks ini adalah ibni ya-nya mutakallim dan akramak. Salihi sama-sama ya-nya, diperhatikan. Ini. Tapi ya di sini adalah ya'ul mu'annatsati al-mukhatabati. Ya mu'annatsah mukhatabah. Itu. Ya, diperhatikan. Kal ya'i sebagaimana lafadz ya wal kafi dan lafadz kaf min ibni akramaka, dari lafadz ibni akramaka. Ibni bermula anak saya, anak laki-laki saya adalah akrama, telah memuliakan siapa ibni akan kamu. Wal ya'i dan lafadz ya. Tapi ya-nya di sini itu beda dengan ya yang ada di sini. Ini adalah ya'ul mutakallim. Ya yang menunjukkan saya, tapi kalau sali di sini adalah ya yang menunjukkan mu'annatsah mukhatabah. Memintalah siapa kamu perempuan hi akan ibni sali bani Israil. Sal, memintalah siapa kamu perempuan hi akan ibni ma akan sesuatu. Sa'ala itu adalah termasuk dalam kategori fi'il yang muta'addi kepada dua maf'ul. Sa'ala di situ termasuk dalam kategori fi'il yang muta'addinya kepada dua maf'ul. Salihi. Sa'ala di situ adalah termasuk dalam kategori fi'il yang muta'addinya kepada dua maf'ul. Jadi sali ini adalah berasal dari sa'ala. Sa'ala. Kemudian sal bani Israil. Sal ini kemudian diberi ya,
Ya muannatsah mukhatabah sali. Salihi. Salihi. Jadi hamzah itu memang hamzah itu adalah huruf di antaranya. Tidak murni merupakan huruf shahih, juga tidak murni merupakan huruf illat. Kalau alif waw ya itu adalah murni huruf illat. Selain alif waw ya, selain hamzah itu adalah murni huruf shahih. Hamzah itu kadang-kadang juga ada hadzafnya juga. Ini contohnya hadzaf di situ. Asalnya sa'ala menjadi sal. Asalnya sa'ala menjadi sal. Hamzahnya hilang. Itu berarti yang namanya hamzah itu adalah merupakan huruf di antaranya. Antara huruf shahih dan antara huruf illat. Tidak murni huruf illat karena tidak semua hamzah itu memungkinkan untuk kemudian dibuang. Ya. Tapi kasus-kasus di mana banyak kita temukan ro'a misalnya. Fi'il mudhari'nya apa? Ya ro. Mana hamzahnya? Hilang. Ada hadzaf di situ. Tapi tidak semuanya. Qara'a yaqra'u tetap ada. Sama sekali tidak ada pembuangan di situ. Ya. Akhadha memungkinkan untuk dibuang. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Gitu. Ya. Jadi penting untuk kemudian ditegaskan salihi, ya yang ada pada lafaz sali itu adalah ya muannatsah mukhatabah. Memintalah siapa kamu perempuan tunggal, hi akan ibnik, ma akan sesuatu. Hi di situ adalah maf'ul bih pertama, ma adalah maf'ul bih kedua. Sali memintalah siapa kamu perempuan tunggal, hi akan ibni, ma akan sesuatu malaka yang telah memiliki siapa? Ibni. Wa kullu mudmarin lahul bina yajib. Wa lafdhu ma juraka lafdhi manusib. Wa kullu mudmarin dan bermula setiap isim dhamir. Wa kullu mudmarin dan bermula setiap isim dhamir. Mubtada di sini. Wa kullu mudmarin dan bermula setiap isim dhamir. Khabarnya khabar jumlah adalah khabar. Adalah al-bina'u bermula mabni, khabar lagi adalah yajibu wajib apa mabni lahu bagi kullu mudmarin. Nah, di sini masuk ke sini. Kalau seandainya ya ini bab nazam ya, jadi dibolak-balik. Wa kullu mudmarin lahul bina yajib ay wa kullu mudmarin al-bina'u yajibu lahu. Wa kullu mudmarin dan bermula setiap isim dhamir adalah al-bina'u bermula mabni, khabar dari mabni. Al-bina adalah yajibu wajib. Adalah yajibu wajib apa mabni lahu bagi kullu mudmarin. Wa kullu mudmarin dan setiap isim dhamir adalah al-bina'u bermula mabni. Adalah yajibu wajib apa mabni lahu bagi setiap isim dhamir. Nadhamna menjadi wa kullu mudmarin lahul bina yajib. Jadi jarun wa majrurun di sini sebenarnya posisinya ada di sini. Wa kullu mudmarin dan setiap isim dhamir adalah al-bina'u bermula mabni. Adalah yajibu wajib apa mabni lahu bagi setiap isim dhamir. Walafdhuma dan bermula lafadznya sesuatu isim dhamir jurro yang dijerkan apa ma. Walafdhuma dan bermula lafadznya isim dhamir, maksudnya ma itu sesuatu itu adalah isim dhamir, jurro yang dijerkan apa ma
jurro yang dijerkan apa ma, khabar dari lafdu adalah kalafdhi ma, seperti lafadznya isim dhamir, nusiba yang dinasobkan apa ma. Walafdhu ma dan bermula lafadznya isim dhamir. Walafdhu ma dan bermula lafadznya sesuatu jurro yang dijerkan apa ma adalah kalafdhi ma, seperti lafadznya sesuatu atau isim dhamir nusiba yang dinasabkan apa ma. Mubtada khabar. Walafdhu ma dan bermula lafadznya isim kan apa ma, bima sebagaimana lafadznya isim dhamir nusiba yang dinasobkan apa ma. Loh. Sing jar sekarang. Bihi, bihima, bihim, biha, bihima, bihinna, bika, bikuma, bikum, biki, bikuma, bikunna, bibina, ja'alahu, ini yang jar majrur di sini, ja'alahu sama persis, ja'alahuma sama persis, ja'alahum sama persis. Walafdhu ma dan bermula lafadznya isim dhamir jurro yang dijarkan apa ma, ini dimasuki huruf jar semua. Bihi, bihima, bihim, ini adalah menjadi maf'ul bih semua. Ja'alahu, ja'alahuma, ja'alahum, ja'alaha, ja'alahuma, ja'alahunna, ja'alaka, ja'alakuma, ja'alakum, ja'alaki, ja'alakuma, ja'alakunna, ja'alani, ja'alana. Ya. Lafadz untuk huruf jar isim dhamir yang dibaca jar karena dimasuki huruf jar itu sama persis dengan lafadznya, dengan tulisannya isim dhamir yang berkedudukan nasab. Itulah yang kemudian terangkum dengan walafdhu ma jurra, walafdhu ma dan bermula lafadznya isim dhamir jurra yang dijarkan apa ma adalah kalafdhi ma sebagaimana pelafatannya atau lafadznya isim dhamir nusiba yang dinasabkan apa ma. Secara umum sama. Bareng-bareng. Bihi, bihima, bihim, biha, bihima, bihinna, bika, bikuma, bikum, biki, bikuma, bikunna, bibina. Secara umum sama. Sekarang hu dijadikan sebagai nasab. Ja'alahu, ja'alahuma, ja'alahum, ja'alaha, ja'alahuma, ja'alahunna, ja'alaka, ja'alakuma, ja'alakum, ja'alaki, ja'alakuma, ja'alakunna, ja'alani, ja'alana. Sama, ya mutakallim di situ. Ada juga. Ya, itu adalah pengertian dari wa kullu mudmarin, setiap isim dhamir itu adalah al-bina'u bermula mabni adalah yajib wajib apa mabni lahu bagi setiap isim dhamir. Isim dhamir itu tidak akan punya pengaruh sama sekali
Apakah dia misalnya berkedudukan rofa, nasab, dan jar itu sama sekali tidak akan ada pengaruh untuk perubahan harokatnya. Harokatnya sejak awal seperti itu. Tidak akan ada perubahan karena adanya amil. Cuman lafat-lafatnya biasanya beda. Ada yang sama. Yang selanjutnya ini. Liraf'i wan nasbi wa jarri nasalah ka'rif bina fa innana nilnal minah. Ini langsung ke sini. Na bermula lafat na. Na bermula lafat na. Wajarrin nasalah. Begitu asalnya. Liraf'i wan nasbi wajarrin nasalah. Wajarrin nasalah. Ka'rif bina fa innana nilnal minah. Na bermula lafat na adalah solaha pantas apa ma. Na bermula lafat na adalah khabarnya di sini. Solaha pantas apanna liraf'i untuk rofa, wan nasbi dan nasab, wajarrin dan jar. Itu gitu maksudnya. Na bermula lafat na. Na bermula lafat na adalah solaha pantas apamma liraf'i bagi irab rofa, wan nasbi dan nasab, wajarrin dan jar. Ka'rif bina, contoh untuk yang jar itu adalah bina. Nah. Ka'rif, mengetahuilah. Seperti lafaz i'rif bina. Mengetahuilah siapa kamu, bina terhadap kami. Fa inna maka sesungguhnya kami, nah di sini adalah merupakan dhamir untuk yang berkedudukan nasab karena di inna. Nah di sini adalah jar karena dimasuki huruf jar. Nah di sini nasab karena dimasuki inna. Ka'rif bina, i'rif, mengetahuilah siapa kamu bina dengan kami. Fa innana, maka sesungguhnya kami adalah nilna, mendapati siapa kami. Ini menjadi fa'il, berarti ini rafa, ini nasab, ini jar. Perhatikan. Na bermula lafad na adalah solaha pantas apanna lirraf'i bagi i'rab rafa wan nasbi dan nasab wa jarrin dan jar. Ya. Kalau yang tadi isim dhamir untuk jar itu seringkali atau bisa dikatakan kalaf dimanusiba seperti lafadnya isim dhamir yang dibaca nasab. Ada juga isim dhamir yang baik untuk rafa, nasab dan jarnya tulisannya sama persis. Apa itu? Na. Na bermula lafaz na adalah solaha pantas apa ma li raf'i bagi i'rab rafa wan nasbi dan nasab wa jarrin dan jar. Na memungkinkan untuk kemudian dibuat lafaz untuk rafa, untuk nasab, untuk jar. Seperti apa itu? I'rif, mengetahui seperti lafaz i'rif pakai hikayah ini. Kaf di sini. Huruf jar kok masuk pada isi fi'il Ustaz? Ya, ini hikayah namanya. Ya, hikayah itu yang dimaksudkan adalah lafadznya. Ka'rif seperti lafadz i'rif bina fa innana nilnal minah. I'rif, mengetahuilah siapa kamu bina dengan kami, fa innana maka sesungguhnya kami, khabar dari inna adalah nilna. Memperoleh siapa kami. Nilna di sini ini adalah jarun wa majrurun. Berarti majrur. Ini adalah inna memiliki pengamalan tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Ini adalah isim inna. Isim inna itu harus mansub.
Berarti na di sini adalah mansub. Fa innana. Nilna di sini asalnya adalah nala plus na. Nala plus na. Ini adalah dhamir rafa mutaharrik. Dhamiru raf'in berkedudukan rafa, mutaharrikin yang berharokat. Fa innana nilnal minah. I'rif bina, mengetahuilah siapa kamu bina terhadap kami. Fa innana, maka sesungguhnya kami adalah nilna, memperoleh siapa kami. Khabar di sini. Maf'ul bihnya di sini al minaha, minhah. Ya, pemberian-pemberian. Itu semacam itu. Lirraf'i wan nasbi wa jarrin nasalah. Lirraf'i wan nasbi wa jarrin nasalah. Ka'rif bina fa innana nilnal minah. Begitu. Na bermula lafad na adalah solaha, pantas apa na lirraf'i bagi i'rab rafa' wan nasbi dan nasab, wa jarrin dan jar sekaligus jar. Ka'rif bina fa innana nilnal minah. Bina itu adalah mewakili yang dibaca jar. Fa innana, na yang ada pada lafaz fa innana itu mewakili yang di i'rab nasab. Nilna di situ adalah mewakili yang di i'rab atau berkedudukan rafa. Karena na di situ adalah berkedudukan sebagai fa'il. Ka'rif bina fa innana nilnal minah. Ka'rif maka mengetahuilah siapa kamu bina terhadap kami. Fa innana, maka sesungguhnya kami adalah nilna, mengetahui mendapatkan siapa kami al minaha, akan beberapa pemberian-pemberian. Itu begitu. Ini berbicara tentang isim dhamir. Wa alifun wal wawu wan nunu lima ghaba wa ghairihi ka qama wa alama. Wa alifun, dan bermula alif, wal wawu dan wawu, wan nunu dan nun, adalah lima untuk sesuatu ghaba yang ghaib apa ma, wa ghairihi dan selain ma ghaba. Wali ghairihi maksudnya. Kaqama seperti lafaz qama, wa alama dan lafaz i'lama. Wa alifun, dan bermula dhamir muttasil berupa alif, wal wawu, dan bermula dan dhamir muttasil berupa wawu, wan nunu, dan dhamir muttasil berupa nun. Adalah lima untuk sesuatu ghaba yang ghaib apa ma, wa ghairihi dan selain ghaib. Kaqama seperti lafaz qama, wa alama dan lafaz i'lama. Perhatikan. Ya. Dhamir itu mewakili tiga. Ada yang mewakili mutakallim, ada yang mewakili ghaib, ada yang mewakili mukhatab. Yang disebutkan ma ghaba. Lima ghaba yang disebutkan ini. Tapi di sini ada wa ghairihi. Wa ghairihi bisa merujuk ke sini, merujuk ke sini. Ya. Oleh sebab itu nazam ini banyak kritik. Ya. Karena kenyataannya yang dimaksud dengan alif itu memungkinkan untuk ma ghaba wa ghairihi ini terbatas pada yang mukhatab. Mutakallim tidak. Perhatikan. Untuk ghaba wa ghairihi, lima ghaba wa ghairihi, itu ada banyak kritik. Karena realitasnya alif memang kita temukan untuk mukhatab, untuk ghaib, tapi tidak kita temukan untuk yang untuk yang mutakallim. Gitu. Kaqama wa alama. Ini ada alifnya ini. Kaqama wa alama. Gitu.
Wa alifun wal wawu wan nun, ada dhamir berupa alif. Ada dhamir berupa wawu, ada dhamir berupa nun. Di sini dikatakan bahwa alif, wawu, dan nun itu memungkinkan untuk maghaba, memungkinkan untuk ghaib, untuk juga li ghairihi. Meskipun kalau seandainya kita lihat realitas, yang dimaksud ghairihi itu adalah mukhatab, bukan mutakallim. Karena demikian, di sini itu sampai ada ya kritik lah bahwa nggak bisa dikatakan wa ghairihi, itu nggak bisa. Karena kalau wa ghairihi, wa ghairi ma ghaba itu adalah memungkinkan untuk diterjemahkan mukhatab, memungkinkan juga untuk diterjemahkan mutakallim. Padahal ini hanya khusus untuk yang mukhatab, tidak ada alif yang menunjukkan mutakallim, tidak ada wawu yang menunjukkan mutakallim, tidak ada nun yang menunjukkan mutakallim. Kalau seandainya kita anggap ini fi'il madhi, a'lama alif. Ini untuk ghaib kalau fi'il madhi. Kalau seandainya ini saya buat amar, i'lama. Ya. Ini maka untuk mukhatab. Gitu. Kalau seandainya ini saya rubah, a'lamu, berasal dari a'lama fi'il madhi, kemudian diberi wawu jamak, maka ini adalah untuk ghaib. Kalau seandainya ini dibacanya bukan a'lamu, bukan berasal dari fi'il madhi a'lama, tapi berasal dari fi'il amar i'lam menjadi i'lamu, maka di sini adalah mukhatab. Wawunya. Ya. Gitu. Daraba. Kalau ini adalah untuk ghaib. Kalau seandainya idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribna, maka ini untuk mukhatab. Ya, saya tegaskan. Wa alifun dan bermula alif, wal wawu dan wawu, wan nunu dan nun. Tadanya di sini. Khabarnya adalah 5 untuk sesuatu ghaba yang ghaib apa ma. Apakah hanya untuk ghaib? Tidak. Wa ghairihi dan selain ma ghaba. Selain ma ghaba itu sebenarnya memungkinkan untuk diterjemahkan mukhatab, memungkinkan untuk diterjemahkan mutakallim, meskipun tidak ada contoh di mana alif, wawu dan nun itu untuk mutakallim. Kalau mutakallim itu darabtu, darabna. Tu. Nah. Nanya A panjang tapi bukan nun. Nun alif. Ya. Ini kalau seandainya sampean mencoba untuk berkomentar, itu bagus. Ya. Jadi seperti ini lebih bermanfaat menurut saya daripada sampean membahas dalam konteks skripsi, dalam konteks tesis, dibandingkan dengan yang problematika apa dan seterusnya dan seterusnya. Ini bagus begini. Gitu. Wa alifun dan bermula alif wal wawu dan wawu wan nunu dan nun adalah 5 untuk sesuatu ghaba yang ghaib apa ma ghairihi dan selain ma ghaba. Kaqama seperti lafaz qama ada alifnya di situ. Wa'lama untuk qama ini adalah fi'il madhi, i'lama ini adalah fi'il amar. Itu begitu.
Jadi alif, waw, dan nun, ketika posisinya sebagai dhamir muttasil, maka memungkinkan untuk mewakili ghaib dan memungkinkan untuk mewakili ghairu ghaib. Kalau seandainya kita lihat bahwa yang namanya isim dhamir itu adalah mawudi ali mutakallimin wa mukhatabin wa ghaibin, selain ghaib itu harusnya ada mutakallim dan mukhatab. Apakah benar untuk alif, waw, dan nun itu realitasnya kita temukan di dalam mutakallim? Itu tidak ada. Karena demikian yang dimaksud wa ghairihi ini adalah wa ghairihi itu adalah mukhatab, bukan mutakallim. Karena demikian maka ada kritik untuk wa ghairihi ini. Kenapa kok wa ghairihi? Karena kalau wa ghairihi harusnya dia mengandung juga, mencakup juga baik mukhatab maupun mutakallim. Realitasnya adalah tidak ada alif yang menunjukkan mutakallim. Alif yang itu adalah merupakan dhamir muttasil, tidak ada yang menunjukkan mutakallim. Waw yang kemudian merupakan dhamir muttasil, itu tidak ada yang menunjukkan mutakallim. Pun juga demikian, nun ketika kemudian merupakan dhamir muttasil, itu tidak ada yang menunjukkan bahwa dia itu adalah mutakallim. Kalau sudah ada kritik itu, biasanya ada tawaran nadhom. Nah, itu. Ada tawaran nadhom. Sebenarnya nadhom ini akan lebih pas kalau seandainya dirubah menjadi seperti ini. Itu ada tawaran nadhom. Ada memang di dalam yang saya katakan, yang saya baca di Hamdun. Saya tapi tidak mencatat, tidak menghafalkan. Tapi ada. Tawaran nadhom pengganti wa alifun wal waw wan nunu lima ghaba wa ghairihi ka qama wa lama. Itu ada tawaran nadhom pengganti karena dianggap wa ghairihi di sini bermasalah, karena wa ghairihi ketika kemudian kita anggap sebagai ghairi ma ghaba, selain yang ghaib, itu adalah bisa mutakallim, bisa mukhatab, padahal tidak kita temukan alif, waw, dan nun yang mewakili mutakallim. Karena demikian ini di situ adalah yang dimaksud itu adalah mukhatab. Kal ya'i wal kafi min ibni akramak wal ya'i wal ha min salihi ma malak wa kullu mudmarin lahul bina yajib wa lafdhu ma juraka lafdhi ma nusib lirraf'i wan nasbi wa jarrin nasalah ka'arif bina fa innana nilnal minah wa alifun wal waw wan nunu lima ghaba wa ghairihi ka qama wa alama wa min dhamirir raf'i ma yastatiru kaf'al uwafiq naghtabid il tashkuru. Wa min dhamirir raf'i, dan adalah sebagian dari dhamir rafa ma bermula sesuatu, khabar muqaddam mubtada muakhar. Ma bermula sesuatu. Wa min dhamirir raf'i, dan adalah sebagian dari dhamir rafa yang berkedudukan rafa. Ma bermula mustatiru yang wajib mustatir, apa ma? Kaf'al, if'al, mewakili fi'il amar mufrad. Uwafiq, lafad uwafiq, gunakan hamzah mudhara'ah. Naghtabid, itu adalah mewakili fi'il mudhari' yang dengan menggunakan nun mudhara'ah. Idh tashkuru, tashkuru di situ adalah mewakili fi'il mudhari' yang mewakili dengan menggunakan tak mudhara'ah yang memiliki fungsi mukhatab. Tak di sini ada dua, ghaibah sama mukhatab. Untuk kemudian bisa mustatir, maka yang ini, bukan yang ini, bukan yang ghaibah. Ya. Saya akan menjelaskan tentang
Dhamir mustatir dan dhamir yang wujuban, dan ini yang wujuban, ada yang jawazan. Ya. Apa yang dimaksud dengan wujubul istitar itu, wajib mustatir itu apa? Jawazul istitar, yang jaiz istitar, tersimpannya jaiz, tersimpannya wajib itu apa? Ini penting untuk kemudian ditegaskan. Kalau wujubul istitar, wajib mustatir itu adalah ma la yahullu mahallahu adh-dhahir. Itu wujubul istitar. Kalau jawazul istitar adalah ma yahullu mahallahu adh-dhahiru. Ya. Biar leluasa, ini sudah dibahas, saya hapus. Gitu. Ya, ini penting untuk kemudian diperhatikan. Yang dimaksud dengan mustatir wujuban itu adalah ma la yahullu mahallahu adh-dhahir, sesuatu yang posisinya tidak memungkinkan digantikan oleh isim dhahir atau sesuatu yang tampak, mesti tersimpan dia. Meskipun pada akhirnya ada yang muncul itu tidak bisa kemudian menggantikan posisinya. Kalau jawazul istitar itu adalah ma yahullu mahallahu adh-dhahiru, sesuatu yang posisinya memungkinkan untuk kemudian digantikan oleh isim dhahir, sesuatu yang tampak. Ada contoh misalnya, ad'u ala basiratin. Ad'u basiratin ana wa manittaba'ani. Wa manittaba'ani. Ya. Di sini ada ana karena pakai hamzah mudhara'ah. Di sini dikatakan wa fi'il mudhari' dengan menggunakan hamzah mudhara'ah itu adalah wajib mustatir. Fi'il amar yang tidak dimasuki alif tathniyah waw jama' ya muannatsah mukhatabah, ya, tidak dimasuki nun niswah dan seterusnya, itu adalah termasuk dalam kategori mustatir wujuban. Ini. Ad'u, da'a yad'u, da'a tad'u, da'a nad'u. Berarti di sini ada ana. Ketika kemudian kita menemukan fi'il mudhari dengan menggunakan hamzah mudhara'ah, maka di situ wajib menyimpan ana. Meskipun ada ana yang muncul selanjutnya, maka ana yang ada tersimpan di dalamnya tidak menjadi hilang, tidak menjadi terhapus, tidak digantikan oleh ana yang didhahirkan. Hanya sekedar taukid. Jadi tetap di dalam lafaz ad'u. Kalau seandainya ditanya mana fa'il dari ad'u, fa'ilnya adalah ana yang tersimpan di dalamnya. Loh, kok ada ana yang jatuh setelahnya? Gak masalah. Ana yang ada dan jatuh sesudahnya ini adalah tidak lebih dari berfungsi sebagai taukid. Ada kata-kata an-nakuna, nakuna fi'il mudhari' dengan menggunakan nun mudhara'ah ini termasuk dalam kategori yang ditempati oleh dhamir dan wajib di situ tersimpan.
an nakuna nahnu al-mulqin. Di sini. Meskipun kemudian ada nahnu, tetap di dalam an-nakuna wajib ada isim dari kana, karena kebetulan nakis di sini. Jadi posisi nahnu yang ada di sini tidak memungkinkan didhahirkan. Meskipun ada nahnu, bukan berfungsi sebagai isimnya kana, bukan, akan tetapi dia berfungsi sebagai taukid. Eksistensi keberadaan nahnu yang ada dalam lafaz nakuna itu tidak memungkinkan untuk kemudian dimunculkan, kemudian digantikan oleh nahnu yang muncul ini, tidak memungkinkan. Itu namanya wajib mustatir, wujubul istitar, ma la yahullu mahallahu adh-dhahiru. Sesuatu yang posisinya tidak memungkinkan untuk didhahirkan. Sesuatu yang posisinya, keberadaannya tidak memungkinkan untuk ditampakkan. Ada kata-kata juga ma kunta ta'lamuha anta ta'lamuha. Ini contoh di dalam Al-Qur'an semuanya ini. Ada anta di sini. Ini ta'lam. Ta'lam. Ini adalah fi'il mudhari. Menyimpan anta ini untuk mukhatab. Di sini menyimpan anta sebagai fa'il di sini. Ya. Tapi setelah itu ada anta. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka. Ada anta di sini. Ta'lamu adalah merupakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari dengan menggunakan ta' mudhara'ah tashkuru ketika memiliki fungsi mukhatab, maka dia termasuk dalam kategori yang ditempati oleh dhamir mustatir wujuban. Ketika ini adalah tempat dari mustatir wujuban, maka ini tidak bisa bergeser, digantikan posisinya oleh anta. Anta yang ada di sini tidaklah menjadi fa'il dari ta'lamu, akan tetapi menjadi taukid dari fa'il yang tersimpan di dalam lafaz ta'lamu yang berbunyi anta di sini. Ada contoh, ini penting, sama catat ini. Ad'u ala basiratin ana wa manittaba'ani. Annakuna nahnul mulqin. Ini Al-Quran semuanya. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka. Meskipun di sini ada anta, maka ta'lamu di sini apakah fa'ilnya ta'lamu anta? Tidak sama sekali. Ta'lamu itu adalah fi'il mudhari dengan menggunakan ta' mudhara'ah yang memiliki fungsi mukhatab. Ketika ini dipastikan taknya itu adalah mukhatab, maka di sini pasti simpan dhamir anta yang wajib tersimpan dan posisinya tidak memungkinkan untuk digantikan dengan yang lain. Begitu. Yang terakhir adalah uskun anta wa zaujukal jannah. Ini. Ya. Uskun adalah fi'il amar. Fi'il amar ketika tidak bertemu dengan alif tathniyah, waw jama', ya muannatsa mukhatabah, juga tidak bertemu dengan nun niswa misalnya, itu adalah tempat untuk dhamir mustatir wujuban. Menyimpan dhamir anta di situ, kaf'al, seperti lafaz if'al di situ. Amar mufrad. Ya. Ketika kemudian kita menemukan fi'il amar dan di situ itu adalah amarnya itu sama sekali tidak bertemu dengan alif tathniyah waw jama' ya muannatsa mukhatabah, tidak bertemu dengan nun niswa misalnya, maka di situ pasti menyimpan dhamir anta. Meskipun ada anta yang muncul sesudahnya, itu bukan menjadi fa'il dari uskun. Posisi anta yang ada di dalam uskun tidak memungkinkan dimunculkan, diberupakan anta di sini. Ketika ada anta yang muncul, anta yang ada itu tidak lebih hanya sekedar taukid,
bukan fa'il dari lafadz uskun. Itu namanya mustatir wujuban. Kalau mustatir jawazan bagaimana? Ya sebaliknya, memungkinkan posisinya untuk kemudian digantikan oleh isim zahir. Qama Muhammadun thumma jalasa. Ya. Jalasa di sini ada huwa. Tapi ketika kemudian fi'il madhi ini, sama ini fi'il madhi, kok kemudian ada sesuatu yang tampak dan memungkinkan untuk dijadikan sebagai fa'il, maka dia tidak menyimpan dhamir huwa. Tidak. Maka fa'ilnya adalah Muhammadun. Ini karakter dari mustatir jawazan itu seperti itu. Ketika ada isim dhahir yang memungkinkan untuk dijadikan sebagai fa'il, ketika ada isim dhahir yang memungkinkan untuk dijadikan sebagai naibul fa'il, maka itu, fi'il itu tidak menyimpan dhamir huwa yang tersimpan di dalamnya. Itu pengertian dari wa min dhamiri raf'i ma yastatiru kaf'al wafiq naghtabid idh tashkur. Ya. Semoga manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha